Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, harga acuan batubara dunia itu sempat menyentuh harga all-time high-nya lagi ya, semenjak 10 tahun terakhir. Sebenarnya di video sebelumnya saya sempat bahas tentang analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari 3 emiten batubara di Indonesia, yaitu ITMG, PTBA, dan Adro. Namun setelah saya baca komentar dari teman-teman, banyak yang menanyakan, bagaimana kalau Indi? Kalau Doit bagaimana? Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut, akhirnya saya mencoba untuk menganalisa lebih lanjut 4 emiten batubara lainnya, yaitu Indi, Doit, MBAP, dan PTRO. Nah, dari 4 emiten ini, mana sih kira-kira yang masih murah valuasinya dan masih layak untuk invest? Yuk langsung aja kita lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai fundamental, valuasi, dan prospek saham untuk 4 emiten batubara, yaitu Indi, Doit, PTRO, dan MBAP, di tengah penguatan harga batubara. Sebelumnya saya mau jelaskan kalau pergerakan harga batubara ini kita ambil pakai dua acuan ya, Newcastle Coal dan HBA Minerba. Untuk ekspor biasanya kita pakai Newcastle Coal, meskipun tidak selalu, tapi seringkali pakai acuan Newcastle Coal. Nah, kalau di Newcastle Coal ini kita bisa lihat harga per metric ton batubara itu sudah menyentuh $145. Kita bandingkan dengan tahun 2011 lalu, bahkan harganya nggak sampai setinggi hari ini. Ya berarti saat ini harga acuan batubara dunia sudah mencapai all-time high-nya lagi, lebih tinggi daripada all-time high sebelumnya. Lalu kemudian untuk HBA Minerba biasanya jadi patokan kalau untuk penjualan batubara domestik. Itu kita lihat harganya per hari ini itu di $115 per metric ton. Memang masih belum all-time high dibanding berapa puluh tahun lalu ya. Tapi kalau kita lihat Newcastle Coal itu sudah all-time high lagi. Nah, untuk sumbernya kalau teman-teman penasaran bisa langsung lihat di sumber ini ya, Newcastle Coal bisa lihat di tradingeconomics.com. Yang HBA Minerba langsung ke minerba.isdm.go.id. Oke, selanjutnya saya mau jelasin dulu nih sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas nanti. Ada 4 ya, ada Indika Energy, ada Delta Dunia Makmur, ada Petrosi, ada Mitra Bara Adi Perdana. Nah, bagaimana sih perbedaannya di antara 4 emiten ini? Nah, untuk Indika sendiri didirikan tahun 72, ya sudah pemain lama ya. Untuk Doit sendiri dia di tahun 90, Petrosi di tahun 72 juga, dan MBAP ada di tahun 92. Nah, untuk IPO-nya sendiri, Indika di 2008, Doit di 2001, Petrosi di tahun 90, ya ini juga pemain lama sekali. Lalu kemudian untuk Mitra Bara Adi Perdana atau MBAP di tahun 2014. Oh ya teman-teman, untuk PTRO ini adalah bagian dari Indika Group ya, jadi dia masih di bawahnya Indika Energy, si Petrosi ini. Lalu kemudian untuk kepemilikan masyarakatnya sendiri, kita bisa lihat untuk Indi dia sebesar 31,42%. Untuk Doit ada 57,07%, untuk Petrosi ada di 13,50%, dan untuk MBAP hanya 10% yang diedarkan ke masyarakat. Nah, ini sekilas kalau kita lihat untuk Doit kepemilikan masyarakat di atas 50% ya. Ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan karena pengambilan keputusan nanti akan lebih besar porsinya di tangan masyarakat. Saya sih melihatnya akan agak susah gitu ya. Jadi untuk lihat kepemilikan masyarakat kayaknya kebanyakan untuk si Doit ini. Lalu kemudian untuk segmen batubaranya sendiri, menyumbang berapa persen sih dari revenue-nya? Kalau Indi, dia menyumbang 73,94% revenue. Jadi memang nggak semuanya itu disumbang dari batubara revenue-nya. Kemudian untuk Doit, 100% semuanya revenue dari batubara. Untuk PTRO, hanya 61,81% revenue. Seperti yang kita tahu ya, kalau PTRO juga dia jual jasa pertambangan, jadi jasanya yang dijual. Jadi nggak semuanya dari penggalian batubara dari mereka sendiri. Kemudian untuk MBAP, dia 100% semuanya revenue dari batubara. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekspornya nih, kalau Indika, dia 68,36% itu ekspor, sifatnya dijual ke luar negeri. Untuk Doit, dia ekspornya 0%, jadi semuanya dia domestik. Untuk Petrosi, saya sempat coba cari namun nggak ketemu persentasenya. Kalau teman-teman ketemu, mungkin boleh komentar di bawah, dapat infonya dari mana. Kemudian untuk MBAP, dia ekspor sebesar 94,54%.
Dan kalau mau lihat, 3 terbesarnya ke Korea Selatan ya, sama China dan Filipina. Nah, untuk porsi domestiknya, Indica sebesar 31,64%, Doit 100% semua ke domestik. Dan untuk MBAP dia 5,46% ke domestiknya. Nah, kemudian fakta-fakta menarik terkait dengan emiten Indi, yaitu adalah target 2025, Indi ini menargetkan untuk bisa menghasilkan 50% pendapatannya dari sektor non-batubara. Jadi kalau tadi kita lihat, saat ini kan porsinya 73,94%. Indi ini mencoba untuk mendiversifikasikan usahanya ke beberapa sektor yang lain. Hingga targetnya nanti di tahun 2025, itu komposisi batubaranya cuma 50% aja dari revenue. Dan kemudian untuk Petrosi, yang teman-teman dan kita semua tahu juga, kalau Pak Loh Heng Hong itu juga punya saham di Petrosi ini ya, dan cukup besar juga porsinya, yaitu 15% saham perusahaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai revenue-nya. Nah, di bagian ini kita bisa lihat ya, kalau memang Indi ini cukup besar angka revenue-nya, karena memang Indi ini adalah induk dari Indica Group ya, di mana di dalamnya ada PTRO juga. Nah, kalau kita mau lihat trennya selama 5 tahun terakhir, kinerja emiten batubara ini memang sangat dipengaruhi oleh harga acuan batubara dunia. Memang yang kita ketahui di tahun-tahun belakangan ini harga batubara dunia sempat anjlok ya, dan di kuartal 1 itu masih di kisaran $50 per metric ton. Jadi kalau kita lihat di sini trennya dari tahun 2018 itu sempat turun ya, sampai tahun 2020, bahkan 2021 juga masih ada yang turun, karena memang harga acuan batubaranya masih rendah. Namun beda cerita ya, kalau saat ini beberapa bulan belakangan harga batubara dunia itu meningkat cukup signifikan. Jadi kemungkinan bisa jadi prospek positif buat emiten batubara. Nah, kalau kita lihat dari revenue sendiri, untuk 5 tahun CAGR-nya, Indi ini dia menyumbang 22,87% CAGR-nya selama 5 tahun terakhir. Untuk Doit, dia masih minus 2,64%. Jadi kalau kita coba perhatikan di tahun 2017 dan tahun 2021 yang disetahunkan, itu masih lebih kecil ya, dibanding tahun 2017 lalu. Untuk PTRO sendiri 10% CAGR-nya, dan MBAP sekitar 1,72%. CAGR 5 tahun ya, berarti masih meningkat, masih positif. Sekilas kalau kita mulai dari revenue ini, kita bisa katakan kalau Indi punya peningkatan revenue paling tinggi, yaitu dengan CAGR sebesar 22,87%. Nah, bagaimana dengan net profit-nya? Di sini bisa kita lihat dengan jelas untuk grafik 5 tahun ke belakang, Indi maupun Doit sampai tahun 2021 itu masih merugi. Meskipun harga batubara sedang menguat, mungkin nanti baru kelihatannya di kuartal kedua laporannya. Namun yang cukup menarik memang untuk PTRO dan MBAP, angkanya sudah positif lagi ya. Meskipun PTRO sempat turun dari 2020 ke 2021, tapi MBAP cukup signifikan meningkatnya dari tahun 2020 ke 2021. Kalau kita mau lihat CAGR-nya, untuk Indi dan Doit karena sekarang nominalnya negatif, jadi nggak bisa ditentuin CAGR-nya. Dan untuk PTRO sebesar 18,98% dan MBAP 1,76%. Nah, kalau dari data ini kita bisa katakan kalau PTRO ini punya peningkatan net profit yang paling tinggi, ya, dengan CAGR sebesar 18,98%. Nah, kemudian masuk ke bagian gross profit margin. Di sini kita bisa lihat ya, yang paling tinggi itu MBAP, gross profit marginnya mencapai 43,47%. Meskipun tadi kita lihat untuk perusahaannya cukup kecil ya dibanding dengan emiten-emiten lain, MBAP ini tergolongnya masih kecil, perusahaan batubaranya, tapi bisa memberikan gross profit margin hingga 43,47%. Nah, untuk tren GPM, Indi dan MBAP ini meningkat seiring peningkatan harga acuan batubara. Yang lainnya malah turun ya, untuk Doit dan PTRO, dia di tahun 2020 ke 2021 malah turun. Jadi bisa dibilang kalau MBAP ini dari segi gross profit margin masih paling tinggi, yaitu 43,47%. Dan ini sebenarnya cukup istimewa karena kita susah juga kalau mau cari perusahaan lain yang bisa kasih GPM nyentuh 40% ke atas. Jadi ini tanda yang sangat positif buat MBAP. Kemudian masuk ke bagian operating profit margin. Kalau kita lihat, menariknya ini harga acuan batubara naik, tapi malah turun ya OPM-nya di tahun 2020 ke 2021. Nah, meskipun begitu, kalau kita cari yang paling baik, tetap bisa kita temukan kalau MBAP ini masih yang paling tinggi OPM-nya,
yaitu sebesar 22,44. Nah, kalau net profit marginnya seperti apa? Nah, untuk net profit marginnya juga kurang lebih mirip, ya karena MBAP tadi dia persentase gross profit marginnya tinggi, jadi dia net profit marginnya juga otomatis kecenderungannya lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, kalau kita lihat, tren NPM, INDI, dan MBAP ini mulai meningkat, seiring peningkatan harga acuan batubara. Cuman lampu kuning kalau buat PTRO dan DOIT, harga acuan batubara meningkat, tapi NPM-nya malah turun lebih signifikan ke bawah gitu ya. Jadi untuk net profit margin kita bisa katakan kalau MBAP juga merupakan yang paling tinggi, 22,70%. Nah, kemudian lanjut ke ROE. Nah, bagaimana nih ROE-nya? Nah, kita lihat di sini ROE-nya di tahun 2021, DOIT ini cukup parah ya. Dia minus 42,87%. Padahal di tahun sebelumnya cuma 8,89%. Nah, ini kalau teman-teman coba baca laporan keuangan perusahaannya, di situ dijelaskan kalau DOIT ini cukup mengalami tekanan di beban keuangan. Karena kalau teman-teman nanti cari tahu, dia utangnya itu cukup besar ya, 3 kali dari ekuitas. Nanti kita bahas di PPT selanjutnya. Nah, meski harga acuan naik, INDI dan DOIT ini masih mencatatkan ROE negatif. Dan kalau kita lihat juga, untuk MBAP, ROE-nya malah positif naik cukup signifikan. Ya, jadi di tahun 2021 ini sudah terlihat lebih cerah gitu ya untuk MBAP dan PTRO. PTRO meskipun turun tapi masih positif. Nah, kemudian untuk aset. Aset ini INDI karena dia emiten induk, jadi memang asetnya ini besar karena punya banyak anak perusahaan lainnya. Tapi kalau kita lihat CAGR-nya, untuk INDI selama 5 tahun terakhir itu hanya 1,35%. Untuk DOIT sendiri 2,01%, PTRO 5,08%, dan MBAP 7,86%. Jadi bisa kita katakan kalau peningkatan aset MBAP ini paling tinggi ya, 7,86% CAGR-nya. Kemudian kita lihat ke aspek hutang ya, atau liabilitas dari perusahaan ini. Nah, sekilas kita lihat kalau kita CAGR-nya juga 5 tahun terakhir, kalau INDI ini ada peningkatan hutang sebesar 3,59% per tahun selama 5 tahun terakhir. DOIT bagus, hutangnya berkurang meskipun sangat kecil ya, minus 0,02% aja. PTRO dan MBAP malah peningkatan hutang, MBAP lebih tinggi atau paling tinggi sebesar 8,48% peningkatan hutangnya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat kalau penurunan liabilitas DOIT paling tinggi ya. Jadi paling bagus di sisi ini adalah DOIT, yaitu penurunan sebesar 0,02% CAGR-nya. Nah, kemudian untuk ekuitasnya seperti apa? Kita bisa lihat dari antara 4 emiten ini yang paling tinggi peningkatan ekuitasnya adalah DOIT ya, sebesar 9,65% untuk 5 tahun terakhir. Nah, di sini jadi kita bisa lihat ya, ternyata perusahaan yang lebih besar itu nggak menjamin peningkatan ekuitasnya lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih kecil lainnya. Nah, kemudian untuk perbandingan rasio debt to equity, hutang terhadap ekuitas, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling tinggi ini INDI ya, sekitar 3,97 kali dari ekuitasnya. Kemudian disusul oleh nomor 2 adalah DOIT, 3 kali lebih besar daripada ekuitasnya. Dan yang paling kecil di sini adalah MBAP ya, sebesar hanya 0,32 kali saja. Nah, ini sangat bagus, berarti kemungkinan untuk gagal bayarnya sangat kecil sekali. Yang saya khawatirkan untuk 2 ini ternyata cukup besar nih utangnya. Takutnya kalau mereka ada sesuatu kejadian di masa depan yang nggak terprediksi, mereka akan kesulitan untuk membayar atau melunasi hutangnya. Bisa jadi bangkrut gitu. Jadi sebenarnya perusahaan yang bagus adalah yang hutangnya itu semakin lama semakin turun, tapi tetap bisa memberikan return yang tinggi. Nah, kemudian kita lihat ke valuasinya seperti apa, mana sih yang murah di antara 4 saham ini. Nah, kalau kita lihat dari rasio PBV untuk MBAP ternyata udah cukup mahal ya dibanding perusahaan-perusahaan yang lainnya. Itu sebesar 1,58 kali. Meskipun sebelumnya itu pernah dihargai 2,11 kali PBV-nya. Jadi untuk PBV kita bisa lihat yang paling murah saat ini adalah PTRO, yaitu sebesar 0,57 kali saja. Nah, untuk PR-nya gimana nih, price to earning ratio? Juga kita bisa lihat untuk yang paling rendah di sini adalah MBAP ya, sebesar 4,14 kali. Nah, ini paling rendah karena dia tidak negatif ya. Kalau untuk DOIT dan INDI kan karena earnings-nya negatif di tahun 2021, jadi PR-nya ikutan negatif. Ini nggak bisa kita gunakan.
yang bisa kita gunakan adalah positif, dan yang paling rendah di sini adalah MBAP. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, bagaimana sih histori pergerakan harga saham dari 4 emiten ini. Nah, kalau kita coba perhatikan, untuk Indi itu sempat menyentuh harga tertingginya di bulan Januari 2021. Ya, sempat dihargai 4.950 kala itu, saat ini hanya dihargai 1.315. Padahal saat ini harga acuan batubara sudah lagi tinggi-tingginya ya. Nah, kalau kita coba hitung-hitung kasar gitu ya, kalau andaikan harga si Indi ini balik ke harga all-time high-nya waktu itu, maka akan ada potensi upside sebesar kurang lebih 276%. Ya, berarti hampir 3 kali lipat potensi cuannya. Nah, kemudian untuk DOIT, itu sempat menyentuh harga tertingginya di tahun 2009, yaitu di harga 2.000 per sahamnya. Saat ini cuma dihargai Rp308. Dan kalau kita hitung, upside potensialnya bisa jadi kurang lebih 549%. Ya, ini lebih istimewa ya daripada video yang sebelumnya saya buat. Nah, kemudian untuk Petrosi atau PTRO, harga tertingginya waktu itu di tahun 2012 di harga 4.625, dan saat ini hanya dihargai 1.870. Dan kalau kita coba hitung, upside potensialnya untuk PTRO ini bisa menyentuh kurang lebih 147%. Nah, untuk yang terakhir, MBAP sempat menyentuh all-time high-nya di tahun 2018 di harga Rp4.050. Saat ini hanya dihargai 2.850. Nah, kalau kita mau hitung upside potensialnya, itu bisa kurang lebih sebesar 42%. Nah, kalau kita lihat yang paling besar DOIT ya, berarti ya udah gampang dong masuk atau kita beli sahamnya DOIT aja gitu. Tapi emang yakin harganya bisa balik ke all-time high-nya waktu itu. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Ya, kita tinggal coba perbandingkan kinerja dari tahun 2011 sama saat ini. Karena tahun 2011 itu harga batubara lagi all-time high, jadi coba kita pakai patokan untuk tahun 2011. Nah, kalau kita mau lihat kinerja net profit, ya kita bandingkan ya 2011 sama tahun 2021 ini yang disetahunkan. Untuk Indi itu di 2011 positif 1,1 triliun. Sedangkan di tahun ini negatif ya. Jika disetahunkan masih negatif 500-an miliar. Nah, untuk DOIT dulu itu minus juga, rugi 87 miliar. Tapi di tahun 2021 malah lebih rugi lagi, yaitu sempat minus 1 triliun kalau kita setahunkan. Kemudian untuk PTRO di tahun 2011 itu mendapatkan profitnya sebesar 477 miliar, tapi di 2021 awal ini atau disetahunkan hanya sebesar 223 miliar. Nah, untuk MBAP, ini datanya saya pakai tahun 2013 karena MBAP baru IPO kan di 2014 tadi ya. Jadi data 2011-nya belum ada. Dan di 2013 sendiri, si MBAP pernah mencatatkan profit sebesar 47 miliar. Dan di tahun 2021, kalau kita setahunkan, itu mencapai 852 miliar. Sekilas kalau kita lihat dari net profit, yang lebih sehat adalah MBAP ya, karena naiknya cukup signifikan dan angkanya masih positif. Lanjut, kalau kita lihat ke ekuitas, Indi itu meningkat ya, dari 5 triliunan jadi 9 triliunan atau 10 triliun lah di 2021. DOIT dari 900 miliar jadi 3,4 triliun, PTRO dari 1,4 triliun jadi 3 triliun, MBAP yang dulunya 233 miliar naik jadi 2,2 triliun saat ini. Nah, sekilas juga kalau di sini kita lihat peningkatan paling signifikan di MBAP ya. Dia meningkatnya beberapa kali lipat, sedangkan untuk Indi aja nggak nyampe 2 kali lipat. Nah, kemudian untuk ROE-nya seperti apa? Indi dulu di 2011 itu 21%, sedangkan di tahun 2021 ini dia masih minus 6%. DOIT dulu minus 9%, sekarang minus 43%. PTRO dulunya 33%, sekarang 7% aja. Dan kemudian untuk MBAP di tahun 2013 dia 20%, ROE-nya saat ini 38%. Di sini juga kita masih bisa lihat yang masih unggul adalah MBAP ya dari segi ROE. Lalu kemudian untuk harga sahamnya sendiri, Indi dulu dihargai 2.100-an, sekarang 1.000-an ya. Untuk DOIT dulu 600-an, sekarang 300-an. PTRO dari dulu 4.000-an, sekarang 1.800-an doang. Dan MBAP dulunya 1.300-an, sekarang 2.800-an. Jadi memang kalau kita lihat hanya MBAP ya yang meningkat harganya. Dari 1.300 jadi 2.800, sedangkan yang lainnya mengalami penurunan. Nah, untuk rasio PR sendiri bagaimana nih?
Indi dulu dihargai di 9,8 pernya, sekarang di minus 12,4. Untuk Doit dulu di minus 62, sekarang di minus 1. Untuk PTRO dulu di 7, sekarang di 8. Dan untuk MBAP dulu di 9,3, sekarang di 4,1. Padahal kita bisa lihat ya, dari net profitnya sendiri aja MBAP udah meningkat secara signifikan. Tapi dari valuasinya dia masih rendah secara PER. Dan yang terakhir untuk PBV gimana nih? Indi itu dia di 2 waktu di tahun 2011, 2021 dia 0,7. Dan untuk Doit dulunya 5,7, sekarang hanya 0,8. PTRO dulunya di 2,3, sekarang di 0,6. Dan MBAP dulunya di 2,8, sekarang di 1,6. Kalau dari segi PBV sih kita bisa lihat yang paling murah saat ini masih PTRO ya, di 0,6. Nah cuma kita balik lagi, semakin besar potensi return, semakin besar juga resikonya. Apakah teman-teman yakin untuk misalnya contoh si Doit ini bisa balik kinerjanya lebih baik dibanding tahun 2011 lalu, supaya bisa mencetak all time high-nya lagi? Cuma kalau di sini kita lihat yang paling aman memang MBAP ya, dari secara fundamental memang lebih baik. Harga PBV-nya juga meskipun masih 1,6, tapi masih lebih rendah dibanding tahun 2014 lalu. Nah, kemudian masuk ke pembahasan mengenai prospek, yaitu adalah harga acuan batu bara ini menyentuh all-time high, dikarenakan penurunan supply dan peningkatan demand batu bara akibat pandemi COVID-19. Ini jadi prospek positif buat emiten batu bara. Kemudian yang kedua adalah harga saham emiten batu bara ini masih jauh dari all-time high-nya. Ini jadi kesempatan untuk potensial upside. Ini prospek positif. Kemudian prospek selanjutnya adalah terkait dengan China ya, yang merupakan negara pengimpor batubara terbesar di dunia, melakukan ban impor batubara Australia, sehingga meningkatkan demand batubara dari negara lain, termasuk Indonesia yang kena kecipratan. Ini juga jadi prospek positif buat batubara Indonesia. Dan kemudian untuk prospek negatif ada satu, itu terkait dengan global setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran batubara dan mencari sumber energi alternatif lainnya. Jadi untuk beberapa puluh tahun ke depan itu diharapkan penggunaan batu bara ini dikurangi karena emisinya yang merusak lingkungan. Tapi saya rasa sih untuk bisa mencapai tersebut masih jauh ya, karena harga batu bara ini termasuk energi yang paling murah yang bisa kita pakai saat ini. Kemudian masuk ke kesimpulan dari saya. Yang pertama adalah batu bara ini termasuk komoditas sehingga sahamnya tidak cocok untuk di hold jangka panjang atau selamanya. Jadi kita perlu mengenal siklusnya, di mana dia lagi di bottom, dan itulah jadi peluang kita untuk bisa naik gitu ya. Nanti ketika dia sudah kira-kira sudah mulai kemahalan, baru kita bisa lepas sahamnya. Lalu kemudian untuk Indi, PTRO, dan MBAP ini merupakan perusahaan yang memiliki fundamental baik. Nah untuk yang Doit kenapa nggak masuk? Menurut analisa saya, yang tadi saya sudah jelaskan juga, Doit ini kalau kita lihat utangnya besar gitu ya, terus pendapatan profitnya juga masih rugi, jadi masih cukup was-was lah untuk bisa masuk. Takutnya nanti dia bangkrut, nanti kita punya saham nggak bisa dijual gitu ya. Meskipun memang upside potensialnya sangat tinggi sekali. Lalu kemudian kita bisa berekspektasi nih untuk profit perusahaan di tahun 2021 itu tumbuh karena meningkat harga batubara acuan secara signifikan. Dan kemudian secara valuasi, PBV itu saham PTRO yang masih paling murah saat ini. Dan yang kemudian yang terakhir, kemungkinan besar harga saham emiten batubara ini akan melesat nih setelah laporan kuartal 2 rilis. Karena saat ini kan kelihatannya masih tertahan ya, karena investor ini masih banyak ketidakpastian, masih menunggu kepastian dari laporan keuangan kuartal 2. Apakah benar kinerja si emiten itu jadi positif secara signifikan apa tidak? Nah tentunya hasil analisa saya ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Teman-teman tetap perlu melakukan risetnya sendiri atau do your own research. Oke, jadi itulah sharing saya terhadap analisa fundamental, prospek, dan valuasi 4 emiten batubara di Indonesia. Di video sebelumnya saya sebenarnya sempat bahas untuk 3 emiten lainnya, yaitu PTBA, ITMG, dan Adro. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari emiten batubara buat di-invest, saya saranin buat nonton juga video sebelumnya. Saya taruh linknya di sini ya. Nah, setelah dengar pembahasan dari saya tadi, bagaimana nih sama teman-teman? Apakah jadi berminat untuk invest di emiten batubara? Jika iya, kira-kira bakal invest di saham mana dan kenapa? Dan kalau enggak pun, kira-kira kenapa sih? Ada pendapat apa dari teman-teman? Boleh nih, sharing komentarnya di kolom komentar di bawah ya.
Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.